Hitungan mundur menuju eskalasi besar-besaran berakhir malam ini pukul 8 dan rezim Iran menggunakan kejahatan perang paling keji demi bertahan hidup. Kau lihat, alih-alih membuka Selat Hormuz, para komandan Iran melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka menyiarkan permohonan putus asa melalui siaran langsung televisi pemerintah, meminta anak-anak kecil dan mahasiswa yang tidak bersenjata untuk membentuk rantai manusia di sekitar jembatan dan pembangkit listrik mereka. Para mullah siap mengorbankan masa depan Iran hanya demi memastikan mereka tidak kehilangan kekuasaan. Sekarang, sebelum kita membahas semua ini, mari kita bahas apa yang sudah terjadi. Salah satu serangan terbesar terjadi pagi ini. AS menargetkan Pulau Karg, Iran. AS menghantam puluhan target militer semalam, seperti bunker, stasiun radar, dan gudang amunisi. Tidak ada infrastruktur minyak di pulau itu yang disentuh. Komandan mengatakan itu sengaja dibiarkan. Serangan ini dimaksudkan sebagai sebuah pesan. Pesan bahwa air Arekas bisa menghancurkan ekonomi minyak Iran jika mereka mau. Anda lihat, ekonomi minyak adalah kelemahan terbesar rezim tersebut. Seluruh keuangan IRGC bergantung pada pendapatan minyak yang mereka dapatkan. Serangan terarah pada infrastruktur energi Iran bisa memberikan tekanan besar pada kemampuan mereka untuk bertahan. Berikut detailnya. Pejabat senior pertahanan Israel mengatakan kepada saya bahwa kelemahan utama rezim Islam adalah energi. Mereka menggambarkan sistem energi di Iran sebagai tumit Achilles bagi Republik Islam, karena sekitar 50% PDB Iran bergantung pada program energi mereka. Dan inilah salah satu alasan mengapa Presiden memfokuskan ancamannya pada infrastruktur energi di dalam Iran. Presiden Imangan memahami bahwa ketika berbicara tentang rezim Iran, dua hal yang membuat rezim ini tetap bertahan adalah infrastruktur energi mereka yang digunakan untuk menyalurkan uang ke IRGC dan senjata-senjata yang saat ini digunakan melawan pasukan dan sekutu Amerika Serikat di seluruh kawasan, serta infrastruktur minyak mereka. Seperti dikonfirmasi Fox, puluhan serangan Amerika Serikat semalam menargetkan Pulau Karg yang menangani sekitar 90% ekspor minyak Iran berada. Ini memberi Anda gambaran bahwa Amerika Serikat sekali lagi ingin mengirimkan pesan terakhir kepada rezim Iran. Presiden Truth Social baru saja mengirim pesan terakhir ke rezim Iran. Saya ingin klarifikasi karena sering ada salah paham. Pulau Karg bukan memproduksi 90% minyak Iran, tapi hanya mengekspor 90% minyaknya. Minyak tersebut diproduksi di seluruh Iran, lebih spesifiknya di Iran bagian barat daya dan ladang-ladang minyak lain yang mereka miliki di seluruh negeri. Kemudian ada pipa-pipa yang mengalirkan minyak dari ladang minyak dan kilang tersebut ke Pulau Karg. Lalu di pulau itu, mereka bisa menyimpan minyak di depo minyak atau langsung memuatnya ke kapal tanker. Sekarang, hanya pulau ini yang memiliki kemampuan untuk memuat minyak ke kapal tanker yang dianggap sangat besar. Jadi mereka bisa membawa sekitar 2 juta barel minyak dalam satu waktu. Itulah sebabnya pulau ini sangat penting. Iran tak punya pelabuhan lain untuk kapal tanker besar. Jadi Pulau Karg satu-satunya tempat yang saya tahu. Tapi saya bisa saja salah. Pulau Karg adalah satu-satunya lokasi rezim memuat minyak ke supertanker yang sangat vital bagi ekonomi minyak global. Pulau Karg tidak memproduksi minyak, tetapi tetap sangat penting dan krusial untuk pengiriman. Sekarang, AS sudah menargetkan pulau ini. Kembali pada 13 Maret, Presiden Trump mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika telah menghancurkan setiap target militer di aset paling berharga ini. Saat itu pesannya sangat jelas. Trump menyatakan bahwa Amerika bisa saja menyerang infrastruktur minyak Iran, namun mereka ingin Iran segera pulih setelah perang. Dan itulah mengapa AIC tidak menyentuh infrastruktur energi yang dimiliki Iran di pulau ini. Sekarang kita baru saja mendapat serangan lain yang terjadi pagi ini, tadi malam sekitar zona waktu itu. Dan kali ini lagi, serangannya hanya menargetkan sasaran militer. Ini mungkin karena Iran memperbaiki sebagian dari yang dihancurkan 2 minggu lalu, atau Amerika Serikat menemukan bunker baru yang sebelumnya belum diketahui. Namun dermaga dan infrastruktur energi tetap utuh. Hal ini dapat kita lihat melalui citra satelit pulau tersebut. Semuanya masih utuh, terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan infrastruktur minyak. Nah, ini bisa saja berubah di masa depan, terutama karena Iran. Begini, Iran sendiri sudah menargetkan infrastruktur energi dan sektor sipil di negara lain sejak hari pertama. Menurut saya, tidak masuk akal Iran menyerang negara seperti Saudi, Qatar, UEA, Kuwait, dan Bahrain. Iran berpendapat bahwa Amerika Serikat memakai pangkalan di negara-negara ini untuk menyerang Iran, sehingga Iran membalas. Tapi argumen ini tidak masuk akal dalam banyak hal.
Pertama-tama, Iran sebenarnya tidak benar-benar membalas ke pangkalan AS Serikat. Mereka memang pernah menyerang pangkalan IS, tapi sebagian besar serangan justru menyasar infrastruktur sipil seperti pelabuhan, bandara, dan apartemen. Namun, poin utama argumen Iran adalah Iran belum membuktikan bahwa AS Serikat benar-benar memakai wilayah udara atau pangkalan negara-negara Teluk. Sekarang, Iran mengklaim bahwa mereka telah mengirimkan bukti penggunaan pangkalan dan wilayah udara negara-negara Teluk oleh Airisat kepada negara-negara tersebut, dan mereka juga telah mengirimkan bukti ini ke PBB. Masalahnya, mereka belum pernah mempublikasikan bukti ini. Menurut saya, jika memang punya bukti kuat, pasti sudah dipublikasikan. Iran sadar satu-satunya cara bertahan adalah memenangkan perang propaganda. Jika mereka memiliki bukti kuat untuk meyakinkan dunia bahwa serangan mereka masuk akal, pasti akan dipublikasikan. Menurut saya, mereka sebenarnya tidak punya bukti, dan itulah sebabnya mereka hanya membuat klaim tanpa didukung bukti. Selain itu, negara-negara Teluk sebenarnya menyangkal bahwa mereka telah memberikan izin kepada AS Serikat untuk menggunakan wilayah udara dan pangkalan mereka. Faktanya, kita sudah tahu ini bahkan sebelum perang. Negara-negara tersebut memang sejak awal menyatakan tidak akan memberi izin seperti itu. Namun, pada hari pertama Iran menyerang gedung apartemen, Iran juga menyerang bandara di semua negara itu. Sekarang, disinilah saya ingin membagikan sesuatu yang baru saja diselidiki minggu lalu. Sebuah media Prancis, France 24, melakukan penyelidikan sendiri. Mereka pada dasarnya melihat gambar dan video publik yang diposting di media sosial. Mereka menemukan bukti bahwa Kuwait mengizinkan Amerika Serikat memakai wilayah udaranya untuk peluncuran rudal. Tapi buktinya berasal dari tanggal 24 Maret dan 31 Maret, itu kira-kira sekitar sebulan setelah perang dimulai. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah kami prediksi sejak awal. Jika Iran terus menyerang negara-negara Teluk, meski awalnya tak mengizinkan AS Serikat memakai wilayahnya, negara-negara itu akhirnya akan terpaksa memberi izin. Coba pikirkan, jika Anda diserang tanpa alasan, pasti Anda akan mendukung Amerika Serikat dan memberi izin pada AS agar Iran tidak bisa melakukannya lagi. Tindakan Iran benar-benar terorisme, bahkan terorisme ekonomi. Pada dasarnya, Iran ingin membakar kawasan. Negara-negara tersebut menekan Amerika Serikat hingga akhirnya AS Serikat menghentikan perang melawan Iran. Alasan lain yang mendukung argumen bahwa Iran melakukan terorisme ekonomi adalah mereka menyerang Oman, negara tanpa pangkalan militer Amerika Serikat. Dan selain itu, Oman adalah negara yang sangat terbuka mendukung Iran. Dan meskipun begitu, Iran telah menyerang Oman beberapa kali. Karena strategi mereka adalah memberi tekanan pada tiap negara di Teluk yang terjebak situasi sangat unik. Kamu lihat, banyak dari negara-negara ini memiliki monarki. Atau saya rasa hampir semua negara ini memiliki monarki. Tapi mereka juga punya penduduk yang sangat menentang Israel. Jadi negara-negara ini tidak bisa secara terbuka terlibat dalam perang di mana Israel melawan Iran karena warga mereka sendiri akan sangat marah. Dan itulah alasan khusus mengapa Iran menargetkan negara-negara ini dan bukan negara lain. Karena Turki juga punya pangkalan Airesek. Kenapa Iran tidak menargetkan Turki? Iran sadar jika Turki ikut perang, tidak ada negara lain yang bisa membantu Iran secara diplomatik. Iran bisa saja menargetkan Azerbaijan, tapi Iran terlalu takut karena Azerbaijan punya kemauan politik kuat untuk melawan jika terus diserang. Selain itu, tepat di awal perang ini, Iran secara tidak sengaja mengirim 2 rudal ke wilayah udara Azerbaijan. Kemudian, Presiden Iran segera tampil di siaran langsung televisi dan meminta maaf kepada Presiden Azerbaijan. Iran benar-benar takut pada Azerbaijan karena tahu Azerbaijan punya kemauan politik untuk terlibat. Mereka juga tahu negara-negara Teluk kurang punya kemauan politik dan kecil kemungkinan terlibat karena situasi domestik mereka. Itulah alasan Iran terus menyerang negara-negara Teluk. Sekarang, alasan saya menyebut ini terorisme ekonomi adalah karena pada Perang Dunia I, ketika Jerman menyatakan perang terhadap Prancis, tetapi menyerang negara netral saat menyerang Belgia, semua orang di dunia sepakat bahwa itu salah. Kamu tak bisa menyerang negara netral hanya karena sedang berperang dengan negara lain. Nah, situasi ini cukup mirip dengan itu, karena negara-negara Teluk tidak memberikan izin kepada AS Serikat untuk menggunakan wilayah mereka, dan Iran tetap saja mulai menyerang mereka. Selain itu, Iran tak hanya menargetkan pangkalan AS Serikat di negara-negara ini, tapi juga menyerang gedung, bandara, dan pelabuhan yang jelas merupakan infrastruktur sipil. Dan kita punya rekamannya bahwa drone Iran menyerang semua itu di hari pertama. Jadi, kamu bisa berargumen bahwa Iran tidak punya pilihan lain. Militer mereka lebih lemah sehingga tak mampu melawan AS Serikat dan Israel secara langsung.
Mereka menyerang negara kecil, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa tindakan Iran adalah terorisme. Sekarang, setiap kali saya mengangkat argumen ini, orang-orang selalu menyebut bahwa AS menyerang sekolah putri di Iran pada hari pertama perang. Dan saya setuju, apa yang dilakukan AS itu salah. Tapi kita harus ingat, konteks di sini sangat penting. Amerika Serikat telah melakukan lebih dari 13.000 serangan di dalam Iran. Hanya ada satu kesalahan. Selain itu, penyelidikan membuktikan rudal Amerika Serikat menghantam sekolah itu. Nah, penyelidikan yang sama juga menunjukkan bahwa pada tahun 2012 kita bisa melihat dari citra satelit bahwa bangunan itu adalah bagian dari pangkalan militer Iran yang masih ada di sekitar sana. Setelah 2012, bangunan itu tidak lagi menjadi bagian dari pangkalan militer dan menjadi sekolah, tempat anak-anak belajar saat serangan terjadi. Itu penjelasannya. Itu bukan alasan, karena yang terjadi salah dan tidak boleh terulang. Dan militer ISIS harus memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi berulang kali dalam perang ini. Tapi itu juga menunjukkan satu hal penting di sini. Menurut AS, itu sebuah kesalahan, bukan strategi, sehingga tidak terulang lagi. Dari sudut pandang Iran, penyerangan mereka terhadap gedung apartemen itu bukan suatu kesalahan. Mereka menyerang bandara, dan mereka menyerang pelabuhan. Itu adalah sesuatu yang memang sengaja dilakukan Iran, karena itulah strategi mereka. Meski begitu, masih ada yang enggan mengakui tindakan Iran terhadap negara-negara Teluk sebagai terorisme. Dan pada saat yang sama, rezim juga mengeksekusi warganya sendiri. Lihat saja, baru tadi malam Iran menggantung 2 mahasiswa yang merupakan bagian dari aksi protes bulan Januari. Artinya, lebih dari 12 orang telah dieksekusi, beberapa secara terbuka sejak perang dimulai. Menurut Iran, mereka terlibat dalam protes terhadap rezim pada Januari. Inilah negara yang didukung sebagian orang di Amerika Serikat, meski mereka sendiri enggan berkunjung ke sana. Tebak apa? Sementara Iran mengeksekusi rakyatnya sendiri, terorisme ekonominya juga semakin meningkat. Iran baru saja menyerang kompleks petrokimia terbesar di Arab Saudi. Kompleks ini adalah bagian dari sebuah kota industri yang menyumbang 7% dari total PDB Arab Saudi. Jelas, ini adalah sektor sipil yang sangat-sangat penting, kota industri sipil. Dan meskipun begitu, Iran tetap menyerangnya dan secara terbuka mengaku bertanggung jawab. Mereka bahkan tidak lagi menyangkalnya. Dan alasan Iran adalah karena Israel menyerang pabrik petrokimia Iran. Itulah sebabnya Iran membalas dengan menyerang pabrik petrokimia Arab Saudi. Bagaimana itu masuk akal? Karena Arab Saudi sama sekali bukan sekutu Israel. Mereka bahkan bukan bagian dari kesepakatan Abrams. Dan selain itu, mereka bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Israel dan Arab Saudi tidak saling memiliki kedutaan. Namun, saat Israel menyerang fasilitas Iran, Iran justru membalas dengan menghancurkan fasilitas Arab Saudi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mohon penjelasannya di kolom komentar. Sekarang fokus. 2 hari lalu, Presiden Trump memberi Iran ultimatum 48 jam. Intinya, ultimatum itu meminta Selat Hormuz dibuka sebelum Selasa pukul 8 malam. Waktu timur atau pembangkit listrik dan jembatan di Iran akan mulai dibombardir. Nah, solusi Iran terhadap ultimatum ini adalah tidak bernegosiasi. Mereka justru meminta pelajar muda dan anak-anak membuat rantai manusia di sekitar pembangkit listrik dan jembatan, menjadikan mereka tameng manusia. Ini bukan karangan saya. Iran menyiarkan ini sendiri di televisi nasional mereka. Silakan dengarkan. Besok, di sekitar pembangkit listrik di seluruh negeri, para pemuda akan membentuk lingkaran rantai manusia. Ali Reza Rahimi, Sekretaris Dewan Pemuda Tertinggi, setelah mendapat masukan dari masyarakat, telah mengundang tokoh-tokoh dari kalangan kreatif, olahraga, dan budaya untuk bergabung dalam rantai manusia ini. Dekat pembangkit listrik jam 2 siang. Saya mengundang semua pemuda, atlet, seniman, mahasiswa, dan dosen besok, hari Selasa pukul 2 siang. Dekat pembangkit listrik, yang merupakan investasi kita. Ini adalah modal kita. Mengenai keyakinan politik, berkumpullah. Ini adalah kekayaan dan milik kita. Para pemuda sedang berkumpul. Kontras di sini sangat tajam. Amerika Serikat baru saja mempertaruhkan ratusan nyawa tentara dan ratusan juta dolar peralatan untuk menyelamatkan 1 personel angkatan udara yang terjebak di dalam Iran. Di sisi lain ada Iran yang rela mengorbankan pemudanya dan masa depannya demi melindungi pembangkit listrik yang mendanai IRGC.
Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat dari cuplikan di layar Anda, orang-orang Iran sudah membentuk rantai manusia di sekitar lokasi-lokasi yang sedang diancam oleh Amerika Serikat. Sekarang, ini adalah cara yang tercela untuk berperang, tapi inilah persis bagaimana rezim tersebut selalu beroperasi. Selama perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, Khomeini mengirim anak laki-laki berusia 14 tahun ke garis depan. Dia memberikan mereka kalung palsu dan berkata, jika mereka gugur demi Iran, mereka akan masuk surga. Iran kehilangan ratusan ribu pemuda karena cuci otak yang juga melibatkan Khomeini sendiri. Sekarang mereka mencoba menggunakan strategi yang sama lagi. Dan tentu saja, sudah jelas bahwa AS tidak boleh menyerang ketika warga sipil membentuk rantai manusia di sekitar target. Meskipun Iran membunuh banyak warga sipil di negara lain, Amerika Serikat tidak seharusnya meniru tindakan itu. Sekarang, untungnya bagi orang-orang yang tidak ingin melihat serangan ini terjadi, ada beberapa preseden di mana tenggat waktu Trump pada dasarnya ditunda. Ini grafik dari Wall Street Journal yang dibagikan Presiden Stewart, YouTuber, menunjukkan tenggat 21 Maret lalu diperpanjang 5 hari karena negosiasi, dan terus diperpanjang. Sekarang tenggat berikutnya hari Selasa, jadi sebenarnya malam ini. Namun pagi ini Presiden Trump kembali menegaskan tenggat waktu tidak berubah. Jika Iran tak bernegosiasi sebelum jam 8 malam, serangan akan dilakukan. Silakan dengarkan. Tapi saya baru saja selesai berbicara lewat telepon dengan Presiden dan dia menelpon dan saya bilang, dengar, kalau Anda harus memperkirakan kemungkinannya, berapa kemungkinan ini akan berakhir dengan kesepakatan melalui negosiasi? dia tidak memperkirakan kemungkinan, hanya bilang jam 8 malam. Itu akan terjadi. Itu yang dia katakan. Dia bilang jika kita sampai pada titik itu, akan ada serangan seperti yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sekarang dia tetap pada pendiriannya saat ini. Dia bilang jika negosiasi berjalan hari ini dan ada sesuatu yang konkret, itu bisa berubah. Tapi saat ini, dia tidak mau memperkirakan kemungkinannya. Tapi dia bilang, rencana yang kita punya sedang dijalankan. Itu hal yang sangat besar, dan jelas kita semua berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dia lontarkan untuk menyampaikan pesan, jangan lakukan ini. Dia bilang dia tidak ingin melakukannya, tapi saat ini dia tetap pada pendiriannya dan mengatakan itu mungkin saja terjadi jika mereka tidak mau berunding. Satu hal yang perlu diperjelas adalah jika kamu menggertak, tetaplah pada gertakan itu sampai akhir. Jika menunjukkan kelemahan lebih awal, dampaknya akan hilang. Namun demikian, hanya waktu yang akan menjawab apa yang terjadi, tapi mari kita berharap ini hanya gertakan. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang ini, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus kembali lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jika Anda tertarik sejarah Iran dan perkembangannya hingga kini, jangan lewatkan untuk mendengarkan. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik video di layar akhir. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.